pemirsa di rumah, perkenalkan saya Aurel Ceslia Marci Andalan. Saya Devi Landari. Saya Ruby Sukasa. Selamat datang di Tampus, Talk Show Kampus. Jadi hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang PKKM. Apa itu PKKM? Mari kita sambut bintang tamu kita yang terhormat, Nova Ananda Pratama. Silakan duduk. Habis. Selanjutnya kita sambut Agus Nur Wahid. Dan yang selanjutnya adalah Sarif Iksanuddin. Dan selanjutnya adalah Triyuda. Dan yang terakhir ada Yogi Iqbal Mulyana. Enggak dulu. Hari ini mereka akan menemani kita berbincang-bincang tentang PKKM. Mana nih kabarnya teman-teman semua yang ada di sini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga baik terus ya. Ini para peserta di rumah pasti pada kepo banget tentang program PKKM karena kalian udah pernah ngejalanin program PKKM kan. Nah, untuk biar penonton di rumah tahu nih program PKKM itu apa sih? Nova mungkin bisa jelasin. Oke. Program PKKM itu kan program kompetisi kampus merdeka ya. Itu tuh bentuknya itu seperti magang sama mengabdi juga. Oke. Contoh dari magang itu ada dari semester 5. Mayoritas contoh kayak di magang PKKM itu ada yang dari di Jogja, di Jakarta, di Bandung, sama di mana? Bogor ya. Yang di Jogja itu di TV lokal Jogja itu ada TV. Kalau di Jakarta itu kalau nggak salah di Oke Zone ya. Oke Zone. Terus yang di Bogor itu di Indosmen di Citerep. Sama yang di Bandung itu ada yang KPID sama Pemprov. Nah itu. Dan untuk mengabdi itu setahu saya tuh ada yang di Desa Banjar sama Trijaya kalau nggak salah itu. Jadi PKKM itu bentuknya itu program yang emang untuk kompetensi mahasiswa dari magang maupun mengabdi kayak gitu. Dan itu beda-beda apa ya durasinya, bukan durasi sih, lebih ke masa waktunya. Contoh kayak magang itu kebanyakan kayak saya nih di Jogja kan ada di TV itu hampir 5 bulan, hampir ya, hitungannya 4 bulan yang seharusnya. Sama yang lain pun sama, cuman ada yang memang 3 bulan, ada yang 2 bulan karena memang itu berangkatnya itu telat itu. Kalau yang mengabdi itu di Banjar tuh berapa? 2 bulan? Hampir 2 bulan, 40 hari segitu paling. Kayak gitu beda-beda. Berarti beda-beda ya, ada yang Beda-beda. Kalau Nova sendiri dapat di mana? Kalau saya Iya. jadi TV Agus? Kebetulan sama jadi TV. barang. Syarif? Kalau saya di Kota Bandung. Kalau Yuda? Kalau saya di Serpadi. Kebetulan saya sendiri sama ya saya Di Banjar. Oke. Apa sih yang melatar belakangi kalian tertarik dengan ikut program PKKM itu tuh? Terutama dari Nova dulu dan selanjutnya bisa dijelasin. Kalau saya pribadi mungkin apa ya, acuan ke PKKM itu lebih menguji potensi pribadi. Contoh kan jadi TV aja kan itu arahnya ke broadcast ya, broadcast sama jurnalis. Kalau saya tuh masuk dari TV itu di bagian broadcast sama editor. Dan kebetulan editor itu saya emang sedang mendalami, dan ditambah broadcast pun emang saya juga pengen ke broadcast karena broadcast kan arahnya lebih ke jurnal ya. Kebetulan saya kan di kampus PR, cuman saya pribadi pun emang sukanya broadcast. Karena apa? Karena kegiatan dari broadcasting itu lebih seru aja gitu. Untuk Agus gimana? Kalau misalkan ditanya tentang latar belakang buat bikin program ini, mungkin hal selanjutnya saya ingin mengeksplor diri saya sendiri untuk mengetahui bagaimana cara di dunia kerja yang lebih kompleks lagi.
Sementara kalau di kampus kan tidak banyak hal yang dipraktekkan dalam studi teori dan pembelajaran ya. Mungkin karena itulah saya mengikuti program ini, karena saya rasa di Yogyakarta ITB selain karena kotanya ya, saya harus belajar sesuatu di sana. Sesederhana itu. Nah, kan itu kan tadi yang program magang. Sekarang yang program di Mengabdi Desa itu pasti kan punya latar belakang yang berbeda juga dong. Coba bisa Mas Syarif jelaskan? Latar belakang itu bagaimana? Sejujurnya sih saya sama Aid sebelum daftar ke program belajar ini sebenarnya slotnya tuh sudah kosong, nggak ada. Itu dikonfirmasi oleh dosen langsung. Tapi beberapa hari kemudian saat kita memang sedang di area kampus langsung ditawari oleh dosen yang terkait, ditawari mau ke Banjar. Nah terus ya memang dengan alasan kami yang 5 semester di area kampus belajarnya, jadi kami bosan dengan area kampus, kami keluar dan melihat bahwasanya Banjar bisa sedikit kami merasakan feeling karena ada Ciamis dan beberapa daerah yang kami lewatin. Ya jadi itu sih latar belakang saya. Kalau masih mungkin ada kalau saya sendiri sih latar belakang mengikuti PKKM ini lebih ingin menambah pengalaman aja. Jadi kayak emang aja gitu, kalau kita di kampus cuma ya di sini di kampus saja, nggak ekspor dari ke luar kota atau apa, berhubung ada program ini kami ya bisa memanfaatkannya dengan cara kita ini. Mendetekan gimana? Mungkin kalau dari saya kan saya sendiri ambil jurusan kebetulan humas. Nah, kemudian pas semester 5 sekarang ada program ini, saya ingin cari pengalaman. Terus apa-apa yang ambil ini ambil di dalam kampus, coba selaras di dalam, dan ternyata emang benar-benar nggak ada yang selaras. Dalam artian kita di kampus hanya dapat teori, dan di sana kayak langsung oh begini mas. Terus kayak di sana juga kita langsung ngomongin berbagai kayak isu dan krisis, dan saya juga kita langsung belajar jadi jadi masih istilahnya instansi pemerintahan. Sudah. Kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan selama PPKM? Kan sebelumnya kalian kan beda-beda nih magangnya. Boleh Novel sebutin kegiatannya? Kegiatannya? Iya. Kalau di ADGB itu kan saya menghabiskan di broadcast ya. Tapi kalau saya juga sama editornya juga, cuma nggak terlalu sering bisa ke broadcast. Di broadcast dari TV itu ada subnya lagi. Jadi ada teknik support sama Aspro sama kamera campers. Kalau Aspro itu aslinya produksi, jadi itu yang menghandle untuk gimana jalannya program di belakang layar. Hampir semua belakang layar sih, cuman di depan monitornya. Contoh kayak ada alat yang namanya Phoenix ataupun crossover seperti itu. Kalau di bagian teknik support itu bagiannya itu apa ya, membantu untuk contohnya kayak naruh kamera, setting kamera kayak gitu. Dan Aspro pun itu dia membantu juga untuk setting properti gitu. Dan campers itu sebutan dari kameramen, dan kebetulan saya sama Agus tuh hampir tupoksinya tuh semuanya sama. Karena kita dibagi kelompok, jadi per 2 bulan itu ganti-gantian. Rolling sama kampus lain, kayak gitu. Kalau dari TV kayak gitu. Oke. Untuk selanjutnya yang di magang Pemprov Jabar. Baik, kalau di Pemprov kebetulan di bagian humas Pemprov sendiri set 1 di Jabar itu ada 2 bagian divisi besar. Yang pertama ada humas publikasi, dan yang kedua itu humas protokol. Nah, di bagian humas publikasi ini kayak kita misal ada kegiatan di satu hari itu, entah itu studi banding, entah itu audiensi dari sekolah, entah itu dari kampus, kita ikut.
kita membor, kita jadi notulen, kita wawancara anggota DPRD-nya, kita wawancara audisinya, dan setelah kita dapat wawancara, kita jadiin transkrip sebagai bahan untuk membuat press release. Nah, jadi setiap kegiatan di sana harus dibikin press release di website resmi DPRD Jabar. Kalau untuk humas protokol itu nggak banyak kesempatan karena mengingat humas bagian protokol ini penting ya namanya untuk membantu anggota DPRD melakukan kegiatannya. Jadi istilahnya kita sebagai orang benar-benar kita melayani anggota DPRD itu di dalam DPRD Jabar itu sebanyak 120 anggota. Itu belum pimpinan, sedang pimpinan di sana itu 5 pimpinan, 1 ketua dan 4 wakil ketua DPRD. Terus untuk yang selanjutnya Mas Arif dan Mas Yogi. Kalau di Banjar sebagaimana konsepnya mengabdi ya, di sana kan kita bertemakan digitalisasi marketing di mana kita ada UMKM di sana. Tepatnya di Dusun Cipariyut, Desa Neglasari. Kita di sana mendampingi hampir 11 UMKM, tetapi kita perkecil kembali, kita fokuskan kembali menjadi 4 UMKM saja. Untuk kegiatan sendiri sebenarnya seperti layaknya program-program biasanya memiliki bidang masing-masing. Saya sama Mas Ik juga memiliki bidang masing-masing. Kalau saya di bidang PDD, di mana bagiannya mungkin memang lebih spesifik ke editing seperti logo, terus konten video, terus pembuatan akun sosial media, itu saya. Tetapi kalau sebagai usaha pokok ya kita mendampingi, kita berbicara dengan UMKM, lalu kita mengetahui mempromosikan produk-produk mereka maupun yang telah kita buat. Itu kalau masih juga memberikan. Kalau saya sendiri di Banjar itu masuk dalam ini beda ya sama Mas Arif. Kalau saya sendiri itu masuknya di bidang susunan acara gitu ya. Susunan acara buat besok. Nah, kalau menurut saya sih PKKM ini udah jauh beda sama KKM yang sering. Soalnya kan dia mengabdi ke masyarakat gitu, kayak peserta atau menemukan hal-hal di dalam masyarakat. Jadi kayaknya Terima kasih. Oke, nah kan tadi udah disebutin ya, ada yang magang di Pemprov DKI, ada yang magang di Jogja di TV, terus UMKM juga. Itu kan pasti ada hambatan-hambatan yang nggak bisa yang nggak bisa dicegah gitu. Nah, kira-kira hambatan yang kalian terima tuh pada saat magang, pada saat program UMKM di Banjar tuh apa? Mungkin bisa mulai dulu dari Mas Yogi. Iya, dari Mas Yogi. hambatan ya. Iya. Kalau hambatan sendiri pas di Banjar ya Mas ya, itu aslinya banyak banget hambatannya, terutama buat pelaku UMKM yang belum menggunakan handphone kan. Dari konsepnya aja kita kan itu digital seperti harus menggunakan handphone. Dan yang kedua itu mungkin kita benar-benar jauh dari pusat kota gitu. Jadi kayak benar-benar di pelosoknya karena untuk sinyal juga kita ada sedikit ganggu di sana. Jadi untuk menghubungi keluarga agak susah. Ya, bisa gitu. Masa itu hambatannya banyak sekali. Itu mungkin mau dipresentasi di sini. Kalau hambatan dari program banyak sih, karena memang desa banyak. Yang pertama memang pelaku UMKM sendiri bukan sepantaran seperti kita, tapi melainkan orang tua yang mungkin umurnya bisa dikatakan 50 ke atas, yang dimana mereka memiliki produk ya sebagaimana program kita digitalisasi, mereka tidak mengenal apa itu handphone ataupun smartphone. Jadi kita agak susah untuk memperkenalkan kepada mereka seperti Facebook, Instagram ataupun aplikasi-aplikasi lain yang bisa sebagai wadah untuk berjualan. Nah, terus hambatan berikutnya sama. Ketika kita ingin melakukan digitalisasi tapi tidak ada sinyal, bagaimana kita memasarkan sebuah produk gitu kalau memang tidak ada sinyalnya gitu. Hambatannya banyak sekali, terutama kalau memang berpikir orang-orang kayaknya bakal daftarin Grab, Gojek atau Shopee kayaknya belum bisa. Soalnya saya waktu itu mesen sama teman-teman juga mesen Grab atau gimana, driver tidak ada. Memang ada aplikasinya Grab atau Gojek, tapi drivernya tidak ada. Karena
jarak antara desa kami dengan kota cukup jauh ya, sampai 2 jam 1,5 jam gitu. Kalau nggak macet. Oke, kalau misalkan dari untuk yang Pemprov Jabar sendiri kan mungkin ada point of view dari hambatannya sendiri nih. Gimana hambatannya? Kalau dari Pemprov sendiri, mungkin saya lebih dulu kayak yang pasti dalam artian di sana alhamdulillah ada perkembangan dari pimpinan yang baik, gitu, dari teman-teman yang juga baik. Terus dari sisi bagian divisi teman-teman juga di sana, ketika mungkin di bagian publikasi contohnya ketika bikin presentasi. Nah dari teman-teman sendiri sebenarnya di kampus juga udah ada kayak teori, kemudian juga ada pengalaman dari organisasi. Nah jadi nggak dapat kayak hambatan yang benar-benar kayak mempersulit teman-teman magang di sana. Semua kegiatan di sana lancar. Kemudian juga mungkin kan seiring dengan waktu dapat kayak masukan dari mentor, dapat masukan dari pimpinan, ya teman-teman juga langsung bisa kayak mereka langsung ini. Terus kemudian di kampus juga kayak di sana benar-benar etik ya, dalam artian kita harus belajar kayak cekat, kayak misal kita dikejar waktu, bikin presentasi harus selesai dalam 2 jam. Ketika kita selesai liputan satu kegiatan, kita harus langsung nge-up di website resmi dari Oke, menarik ya. Kalau misalkan untuk yang di aditif ini kan media ya, berarti banyak banget tektokannya. Kira-kira hambatannya apa? Mungkin dari Mas Agus? Kalau misalkan hambatan mungkin karena kita beberapa 6 orang di sana langsung terjun ke dunia media itu, kita ya hambatannya kita harus adaptasi dengan lingkungannya, entah itu lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya. Di lingkungan kerja itu misalkan awal-awal kita ke sana dan langsung terjun di technical support itu kita banyak gak ngerti ya, karena di kampus lagi-lagi sedikit sekali pembelajaran yang langsung terjun langsung ke hal-hal teknis ketika seperti pengoperasian kamera. Sementara di dunia kerja di sana ya kita harus langsung siap bisa dan mengerti tentang kamera. Itu adaptasi dari lingkungan kerjanya, jadi kita harus kejar-kejaran sama mereka yang sudah profesional dan kita dituntut untuk bisa mengoperasikan itu. Tapi lambat laun kita beradaptasi dan bisa sih. Tujuannya kan untuk belajar. Mungkin itu dari yang program dari dunia kerjanya. Kalau misalkan hambatan dari hal lingkungan yang eksternal itu karena ini program dari beberapa kampus juga dan bahasanya beda-beda, jadi kita mungkin menyesuaikan bahasa dan apalagi di sana kan Jawa yang beda dan disesuaikan hambatan seperti itu. Oke, kalau untuk Mas Tama sendiri mungkin ada perbedaan hambatan? Apa ya, mungkin kalau tersebut tuh mungkin kegiatan awal gitu. Karena di media itu apalagi broadcast itu waktunya kan nggak gitu. Kenapa nggak gitu? Karena kita mengikuti sesuai program memang jalannya mau jam berapa. Saya mau Agus pun kadang pernah sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, dan itu pulang hampir subuh dari jam habis maghrib itu, habis sisa lalu maghrib itu. Makanya mungkin hambatannya mungkin karena waktu ya, dan setelah dari kegiatan itu kita pun besok harus berangkat lagi. Nah itu program pagi, program malam, begitu. Banyak sih, bukan banyak hambatan, lagi ke culture shock yang memang kita baru tahu dan mungkin itu harus adaptasi secara tepat gitu. Apalagi dengan lingkungan kerja yang apa ya, kita di media itu sebenarnya kita harus yang memang haus akan ilmu. Jangan sampai kita yang memang pengennya mau disuapin. Sampai pernah diomongin pun sama karyawan itu, kalian magang itu jangan diem aja, jangan disuruh. Kalian yang butuh, jadi kalian yang nanya. Karena di sana kalau ditanya pun gak bakal ada yang marah, pasti dijawab. Ya, paling gitu. Oke, tadi kan pasti kan ada hambatan dan pasti di dalam itu juga ada manfaat-manfaatnya kan setelah kalian mengikutinya program PKM ini. Apa sih yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh? Mungkin dari siapa dulu boleh, Mas Syarif atau Yuda?
Ya dari dulu lah. Beda dulu. Prof dulu. Yang lebih Iya. kompleks banget. Selama kegiatan Prof, saya sendiri dapat terus banyak momen juga di sana yang momen kayak salah satu contohnya saya kayak bisa langsung lihat kayak kurnya di sana, ketemu orang di sana, dan berbagai aksi di sana kan banyak. Kita ketemu ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 5. Kita juga dapat kayak misal wawancara langsung nih dalam suatu kegiatan komisi 1, dan rasa deg-degannya juga ada yang beban juga ya, melihat orang-orang gede yang kita coba wawancara di sana. Terus buat manfaat di dalam kehidupan, menurut saya itu di sana kayak kita belajar kecepatan waktu, kemudian juga kayak misalnya kita harus kayak bersosialisasi, benar-benar dalam artian kita di sana ruang lingkupnya instansi pemerintahan, kita bekerja dalam tim gitu, nggak bisa kayak kita lonjolin ke egoisme kita masing-masing, nggak bisa kayak gitu. Yang dari ADTV gimana? Manfaat yang bisa kita dapatkan misalnya dari program ya. Kalau misalnya dari program ya tentu kita bisa lebih tahu yang terjadi di media itu seperti apa, dan kita tahu proses dari pras hingga pasca produksi itu seperti apa. Dan mungkin kalau misalkan hal-hal yang lebih kompleks lagi tentang manfaat buat diri kita sendiri dan diimplementasikan ke kehidupan sehari, ya karena ini program jauh dari rumah, mungkin kita bisa belajar tentang kemandirian ya, tentang hal-hal yang tidak pernah atau belum pernah kita alami sebelumnya, kayak merantau itu kan hal yang jarang bagi saya sendiri. Yang program apa namanya, pengabdian masyarakat gimana? Banjar. Kalau sesuai dengan konteks yang telah, ya saya juga mungkin salah satu orang yang terhambat dalam bahasa, dan apalagi di sana kalau bahasa Sunda kasar mungkin sebagian orang tahu, tapi Sundanya Banjar bisa dikatakan bukan Sunda yang kita ketahui. Ada beberapa bahasa yang baru konteksnya dengan kosakata yang baru, dan memang gaya berbicara kita dengan yang sepantar sama orang yang lebih tua dari kita itu berbeda. Salah satu yang mungkin bisa diambil atau manfaatnya di hidup saya dari program ini, gaya bicara saya, dimana mungkin yang tadinya lebih kayak main terobos saja tanpa dipikir lu berapa lu sepantaran buat ini. Nah, kalau di Banjar yang penting sepantaran tuh. Bahkan kalian pertama kali tiba di sana, saya jamin 100% bakal sama, meskipun nggak kenal sama. Dan itu yang menjadikan saya kayak ini kultur Indonesia. Itu yang saya bahwasanya saya mau kenal sama. Terus yang saya dapat kembali ya sosialisasi. Tidak mengenal kamu dari kelahiran mana, daerah mana, yang penting antar tetangga ataupun warga sekitar tetap itu sih. Wah, seru banget ya karena kita udah berbagi pengalaman dan juga pengetahuan sama teman-teman yang PKKM. Saya mau ucapin dulu terima kasih kepada Nova, Agus, Syarif, Yuda, dan juga Iik karena sudah membagikan pengalaman serta pengetahuan mereka yang super duper menarik. Mungkin ini bisa memotivasi pemirsa di rumah untuk mengikuti program PKKM ini. Jadi terima kasih sudah menonton tayangan kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah.